Pada kesempatan kali ini saya coba menjelaskan tentang pelajaran yang pertama, tentang ad-darsul awal al-kalimatu wal muawwal. Kalimah dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata di sini kalimah yang dimaksudkan di sini adalah kalimah yang nantinya makna. Dalam bahasa Arab, kalimah ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut sebagai isim, ada yang disebut sebagai fi'il, dan huruf. Nah, di dalam buku yang ada di modul dalam pembelajaran bahasa Arab yang matrikulasi ini, pola pembelajarannya menggunakan pembelajaran terlebih dahulu dikenalkan, dikemukakan berupa bacaan-bacaan yang singkat, yang sederhana, dan nantinya akan dikeluarkan beberapa kata bahasa qawaid nahwu yang ada di dalamnya. Pada pelajaran pertama ini dijelaskan tentang sebuah bacaan at-ta'arufu ma'a khalid. Dalam bacaan ini terdapat beberapa mufradat atau kosakata yang baru. Bisa lihat di sini ada kharaja yakhruju, sabah, nasyid, ta'allam yata'allam, hadiqah, zahra. Jamaknya adalah azhar. Di sini diartikan sebagai bentuk jamaknya zahratun, jamaknya adalah azharun, nahrun, saqa yasqi, mazra'ah, jamaknya mazari'u, nahun, sar'a yazra'u, zuratun, rabba yurabbi, alifun, ghanamun, sa'ada yusa'idun. Nah, ini harapan dari kami. Silakan para mahasiswa untuk membaca, saling membaca dan saling diulang-ulang, dan upayakan untuk bisa menghafalkannya. Hal yang sangat utama dalam mempelajari bahasa, apalagi bahasa Arab, adalah bagaimana penguasaan mufradat yang betul-betul bisa dikuasai dengan banyak dan juga baik. Di dalam bacaan ini ada beberapa istilah baru. Di sini ada kalimah. Ya, tentunya kalimah dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu tentunya artinya berbeda. Kalimah dalam bahasa Indonesia itu susunan dari beberapa kata, sedangkan kalimah di sini di dalam bahasa Arab kalau kita artikan adalah sebuah kata. Ada isim ini dalam istilah nahwu harfun, fi'lun, huruful hija, huruf hijaiyah, lafzun, lafaz, zamanun terkait dengan keterangan waktu, jamat terkait dengan isim, makna, wasfun, kata sifat. Nah, baik, ini bacaan yang ada di pelajaran pertama. Judulnya adalah Ta'arufu ma'a Khalidin. Ya, bisa nanti para mahasiswa membaca dengan cara membaca keras atau bisa membaca dalam hati. Yang terpenting di sini adalah diketahui terlebih dahulu apa makna dari masing-masing mufradat yang ada di sini. Bagi yang belum mengetahuinya bisa mencari di beberapa kamus yang Anda miliki, bisa juga mencari dan menggunakan kamus online yang ada di Al-Ma'ani. Coba saya jelaskan beberapa mufradat atau makna dari bacaan ini. Ini adalah al-faqrah al-ula atau paragraf yang pertama. Kharaja Khalidun fi sabahi min baitihi wa dhahaba ila al-jami'ati. Khalidun talibun nashitun wa huwa yata'allamu al-lughata al-arabiyyata fil jami'atil islamiyatil hukumiyyati bikalunjan wa hiya jami'atun kabiratun haulaha hadiqatun wasi'atun fiha ashjarun kathiratun wa azharun jamilah wa fil jami'ati kathirun min at-talabah الذين يتعلمون اللغة العربية ويدرسون العلوم الإسلامية دراسة جيدة. Nah, kita pahami terlebih dahulu bacaan dari alinea pertama dengan judul At-Ta'aruf ma'a Khalid. At-Ta'aruf, jadi kita At-Ta'aruf, perkenalan dengan orang yang namanya Khalid. Kharaja, memana kharaja yakhruju, keluar ya. Khalid
fi sabahi min baiti. Kharaja Khalid fi sabahi min baiti. Nah, di sini kita melihat ini adalah bentuk dari jumlah atau kalimat fi'liyah. Kita melihat di sini adalah susunannya, ada subjek, predikat. Ya, kharaja Khalid, Khalid keluar fi sabah. Mana sabah? As-sabah artinya pagi hari, min baiti. Khalid keluar pada pagi hari dari rumahnya. Wa dhaba ilal jami'ati. Wa ini adalah kata sambung, harful atfi. Dhaba artinya pergi, ilal jami'ati ke, ini huruf ilal jami'ati ke kampus atau ke perguruan tinggi. Khalidun talibun nasyitun. Khalid talib, bagaimana talib? Talib artinya adalah pelajar atau mahasiswa. Nasyid, nasyid artinya yang tekun. Wa huwa yata'allamu al-lughatal arabiyyah, dan dia belajar bahasa Arab, al-lughah al-arabiyyah fil jami'atil islamiyatil hukumiyyati bi Kalunjan. Nah, ini al-jami'ah al-islamiyah al-hukumiyyah bi Kalunjan ini artinya adalah nama kampus kita, yaitu IAIN Pekalongan. Wa hiya jami'atun kabiratun. Kampus tersebut ya kampus yang besar. Jami'ah, kampus universitas perguruan tinggi. Kabirah, kabir, ya kampus yang besar. Haulaha, di sekitarnya, hadiqatun, taman wasiatun, taman yang sangat luas. Fiha asjarun katsirah, di dalamnya, di dalam kampus tersebut terdapat banyak pohon-pohon. Wazharun jamilah, dan bunga-bunga yang bagus, bunga-bunga yang cantik. Wafil jami'ati katsirun minat thalabah, ya di dalam kampus, di kampus katsir minat thalabah, ya terdapat banyak mahasiswa yata'allamuna al-lughatal arabiyyah, mahasiswa yang mempelajari bahasa Arab. Wa yadrusuna al-ulum al-islamiyyata dirasatan jayyidatan, dan mempelajari ilmu-ilmu keislaman ya dengan belajar yang begitu baik. Ya, harapan saya paragraf pertama ini bisa ditangkap maknanya. Dalam memahami sebuah bacaan, yang terpenting adalah memaknai, memahami, mendapatkan pesan poin atau pesan inti dari bacaan ini. Kita lihat ke paragraf yang kedua. Khalidun yaskunu fi qaryatin saghiratin. Khalid yaskunu fi qaryatin saghiratin fiha nahrun saghirun yaskil mazari'a al-khadra'a. Walidu Khalidin fallahun wa huwa yazra'ul aruzza wa dhurrah kama yazra'ut tamatima wal khiyar wa huwa yurabbil hayawanat al-alifah kal ghanami wad dajaj. Khalidun yuhibbu khurriyatahu wa yusa'idu walidahu fi amalihi binasyatin. Dibaca terlebih dahulu dengan baik, dengan bacaan yang tepat, sesuaikan dalam makharijul hurufnya. Setelah membaca sudah baik dan sudah tepat, kita coba pelan-pelan memahami dari bacaan di paragraf atau alinea kedua ini. Khalid yaskunu fi qaryatin saghiratin. Khalid yaskunu, sakana yaskunu ini fi'il, kata kerja. Fi qaryatin saghiratin. Khalid yaskunu, Khalid tempat tinggal atau menetap. Fi qaryatin saghiratin. Qaryah artinya sebuah desa. Saghirah, kecil, sebuah desa yang kecil. Fiha nahrun saghirun. Fiha, hanya ini kembali ke qaryah. Fiha nahrun saghirun, di dalamnya terdapat apa? Sungai. Saghir, kecil. Yaskil mazari al-khadra'a, sungai kecil. Yaski artinya yang mengairi. Al-mazari al-khadra'a, sawah-sawah yang hijau. Walidu Khalidin, walid atau artinya al-ab, abun. Walidu Khalidin, ayah Khalid
bapaknya Khalid, falahun, falah, ya, karena dia di desa, sebagian besar pekerjaan orang di desa adalah petani. Jadi ayah Khalid di sini adalah seorang petani. Wa huwa yazra'ul aruzza wa dzurrah. Bapaknya Khalid ini seorang petani, yazra', ya, dia menanam al-aruzza, menanam padi, wa dzurrah, dan juga jagung. Kama yazra'ut tomatim wal khiyar. Begitu juga menanam tomatim, tomat, wal khiyar, timun. Ya, silakan bagi yang belum tahu bisa mencari di kamus Al-Mu'ani. Wa huwa yurabbil al-hayawanatil alifata wa huwa yurabbi. Bapaknya Khalid ini juga memelihara al-hayawanat, ya, hewan-hewan al-alifah, hewan-hewan yang jinak. Al-alifah ini artinya jinak, kal-ghanam, seperti kambing, al-ghanam, wad-dajaj, dan juga ayam. Khalid yuhibbu qaryatahu. Khalid ahaba yuhibbu, mencintai, menyukai, qaryatahu, mencintai, menyukai desanya. Wa yusa'idu walidahu. Khalid membantu, sa'ada yusa'idu, membantu walidahu, membantu ayahnya, fi amalihi bin nasyatin, membantu ayahnya pada pekerjaan, di pekerjaan, membantu ayahnya dalam bekerja, bin nasyatin, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Ya, bisa dipahami isi dari paragraf yang kedua ini. Silakan dipahami terlebih dahulu dari pola-pola kalimat yang ada di dalam bacaan At-Ta'arufu ma Khalidin. Tentunya nanti ada beberapa kaidah, ada beberapa hal yang terkait dengan tata bahasa Arab. Coba kita lihat di halaman berikutnya. Di dalam bacaan tersebut sesuai dengan tema pokok bahasan kita, yaitu tentang al-kalimatu wa anwa'uha. Nah, kita mengenali terlebih dahulu apa itu kalimah dan juga macam-macamnya. Al-qaidah al-kalimatu wa anwa'uha. Al-kalimatu lafzun, ya, al-kalimah, kalimah atau kalam ini adalah sebuah lafaz yata'allafu min ba'di hurufil hija, yang terdiri dari beberapa huruf hija, huruf hijaiyah. Mitlu kharaja Khalidun fi. Jadi kalimah ini di dalamnya atau sudah terlingkup di dalamnya huruf-huruf hijaiyah. Ini salah satu contohnya, kharaja Khalid fi, wa ahyanan takunul kalimah harfan wahidan, dan terkadang kalimah itu merupakan sebuah huruf, ya, sebuah satu huruf saja. Mislu al-waw. Waw ini dah harful atfi. Waw ini sudah termasuk kalimah karena merupakan sebuah lafaz. Al-kalimatu salah satu anwa. Kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia ini terdiri dari 3 macam atau 3 jenis. Ismun wa fi'lun wa harfun. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Ya, al-ismu kalimatun yusamma biha syakhsun. Isim adalah kalimah atau kata yang berupa syakhsun, seseorang, aw syai'un akhar, atau segala sesuatu yang lainnya. Mitlu Khalidun jami'atun hadiqatun. Ya, isim di sini diartikan adalah kata yang merupakan atau bisa berupa syakhsun, seorang, atau bisa di dalam istilah lain adalah li'akil, bisa berupa orang, ya, aw syai'un akhar, atau li ghairi akil, atau sebuah benda. Yang kedua, al-fi'lu kalimatun tadullu ala amalin hadatha fi zamanil madhi
fi'il atau kata kerja adalah kalimah atau kata yang menunjukkan pada sebuah perbuatan hadatha yang terjadi fi zamanil madhi, yang terjadi pada masa lampau, awil hadir, atau yang terjadi pada saat ini atau yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya mitlu kharaja dhahaba yata'allamu yaskunu. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa kata kerja yang poin dari kata kerja ini atau fi'il ini adalah kata yang menunjukkan sebuah perbuatan yang terjadi di masa lampau, yang saat ini terjadi atau di masa yang akan datang. Yang ketiga dari bagian kalimah adalah al-harfu, ya huruf. Kalimatun yazharu ma'naha, kalimah atau kata yang yazhar ma'naha, yang tampak atau jelas maknanya, ma'a ghairiha, akan tampak maknanya atau artinya bersama yang lainnya, dalam arti bersama fi'il maupun isim minal kalimat, ya di dalam sebuah kata, mitlu ila wa fi. Jadi artinya adalah di sini huruf diartikan sebagai kata yang melengkapi makna kata yang lainnya di dalam sebuah jumlah, di dalam sebuah kalimat. Karena tanpa huruf sebuah kalimat atau sebuah jumlah itu tidak bisa dimaknai dengan baik. Ya. Al-ismu kalimatun tadullu ala, nah ini isim merupakan kata yang menunjukkan kepada beberapa hal di bawah ini. Yang pertama insanin, ya ini kata al-ismu, kata yang menunjukkan kata benda yang menunjukkan, insan yang menunjukkan kepada nama orang, seseorang, mitlu Khalid Fatimah. Isim itu kata yang menunjukkan seseorang, nama orang, sebuah profesi yang berasal dari manusia. Hayawan, berikutnya yang kedua adalah hayawan, menunjukkan jenis hewan-hewan, jadi jenis hewan. Ghanamun, seekor kambing. Dajjaj, seekor ayam. Yang ketiga, isim juga berasal dari jenis nabat, dari tanaman. Mitlu tomatim khiyar, tomat khiyar, ini timun. Jamad, ya jamad ini adalah isim atau kata yang berasal dari kata-kata yang bentukannya itu bukan terbentuk dari bentukan fi'il yang ada dalam tasrif di dalam bahasa Arab. Qaryah, contoh sini adalah qaryah nahrun. Wasfin, berupa kata sifat, misalnya adalah khadra sagir. Khadra ini sebuah nama warna dari akhdar, hijau, sagir ya kecil. Makna, ya isim sindah kata yang juga menunjukkan sebuah arti yang memiliki makna atau ada makna di dalamnya. Contohnya di sini adalah nasyat, amal. Ya, ini kata yang berdasarkan beberapa kategori yang masuk di dalam sebuah isim. Ya, diperhatikan di sini sebuah isim itu memiliki beberapa tanda atau beberapa ciri. Yang pertama adalah al-jar. Kalau sebuah isim kita ketahui, ya, ketika itu masuknya huruf jar, kata setelahnya terpengaruh oleh harful jar, maka kata tersebut dikategorikan sebagai isim. Contohnya sini al-jar, kalau masuk harful jar, kata setelahnya itu termasuk atau kategori sebagai isim. Min baitin ilal jami'ati. Nah, perhatikan fungsi dari huruf jar di sini adalah mencarkan, mengkasrahkan isim setelahnya. Min baitin ilal jami'ati. Yang berikutnya adalah at-tanwin. Ciri atau tanda-tanda isim yang berikutnya adalah at-tanwin. Tanwin, kalau ada kata yang seperti ini ada tanwin, baik yang
domatain, kasrotain, atau fathatain. Nah, itu disebut sebagai isim, masuk kategori di tanda-tanda sebuah isim. Ghurfatun, nadrasatun, masjidun, sahifatun. Tanda yang ketiga adalah ciri sebuah isim adalah al-alif wal lam, masuknya alif wal lam. Sebuah kata yang ada alif wal lam, nah itu sudah termasuk dalam kategori sebuah isim. At-talibu, as-salatu, al-madrasatu. Terakhir adalah an-nida, sebuah kata yang sebelumnya masuk harfun nida, ya'un nida, ya Muhammad, ya Ustaz. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori isim. Dipahami tanda-tanda atau ciri-ciri sebuah isim. Ada yang masuknya harfu jar, bisa kita lihat dari kata tersebut ada harokat tanwin. Sebuah isim ada masuknya alif lam, dan terakhir adalah adanya ya'un nida atau harfun nida. Ya, dari penjelasan singkat tadi, harapan kami semuanya bisa memahaminya, dan coba nanti kita pelajari dari beberapa tadribat yang ada di sini. Ya, harapan kami sebelumnya sudah bisa dikerjakan, dan coba bisa dilihat, kita coba menjawab bersama-sama di latihan yang pertama, at-tadribul awal. Diperhatikan terlebih dahulu adalah perintahnya, iqra'in nas al-ati thumma istakhrij minhul al-asma'a wal af'ala wal hurufa. Nah, jadi diminta untuk membaca bacaan singkat ini, dan kemudian dikeluarkan mana dalam bacaan ini yang termasuk isim al-asma, mana yang termasuk fi'il kata kerja, dan teradalah mana yang termasuk huruf. Ya, silakan nanti bisa diletakkan di sini, dituliskan al-asma mana saja, al-af'al mana saja, al-huruf mana saja. Saya akan mencoba melihat dari kalimat yang pertama, yastayqidu tahirun indal fajri, dan seterusnya. Yastayqidu ini termasuk isimkah, fi'ilkah, atau huruf? Nah, ini termasuk fi'il atau kata kerja. Istayqadha yastayqidu. Ya, istayqadha yastayqidu ini artinya bangun dari tidur. Tahirun, tahir, tahir ini isim. Ya, mengetahui tahirun ini adalah sebuah isim, coba dilihat di alamatul ismi. Salah satunya adalah apa? Dia termasuk dari insanin, nama seorang, atau juga kita bisa melihat dari harokatnya adalah tanwin, tahirun. Indal fajri, inda ini adalah huruf, salah satu huruf harfu jar. Al fajri, ya, al-fajri di sini adalah termasuk juga isim. Apa tandanya atau apa alamatul isim yang ada di sini? Yang pertama adalah indal fajri, masuknya harfu jar. Yang berikutnya adalah al-fajri. Ya, tanda isim yang berikutnya adalah adanya alif wal lam, dan begitu seterusnya. Silakan dilengkapi jawaban ini, silakan diisi, silakan berlatih. Tidak saja terpaku pada kalimat singkat dalam bacaan ini, silakan nanti bisa dipraktekkan ketika membaca beberapa surah, beberapa ayat di Al-Quran Karim. Silakan dipraktekkan mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, mana yang termasuk huruf. Silakan sambil beribadah bisa juga mempelajari bahasa Arab. Kita melihat di latihan yang kedua, at-tadrib ats-tsani. Nah, di sini lihat instruksinya, akmil hadhil jumal al-atiyah bi ikhtiyarin fi'lin munasibin mimma bainal qausain. Silakan memilih dari ketiga pilihan ini untuk melengkapi kalimat yang ada di beberapa soal berikut ini. Coba saya lihat di soal yang pertama, Maryam fil ghurfati nuqtah al-Qur'ana. Ya, lihat kalimatnya, lihat jumlahnya, kira-kira pilihan apa yang tepat untuk melengkapinya. Maryamu fil ghurfati nuqtah al-Qur'ana. Al-Qur'an. Ya, Quran biasanya kita melaksanakan apa
apa yang kita sikapi kalau kita berada di depan Al-Quran? Ya tentunya dengan apa? Coba kita lihat pilihan yang ada di sini. Ini keseluruhannya adalah kata kerja taqra'u, yusalli, yaqra'u. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Kita melihat di sini ada, kalau yusalli tentunya tidak tepat. Ya, yang tepat di sini tentunya adalah yaqra'u atau taqra'u. Kita melihat di sini Maryam. Ya, Maryam di sini adalah domir, isim domir yang menunjukkan isim domir yang muannas. Ya, tanda fi'il untuk yang muannas adalah adanya tak, ya, taqra'u. Jadi yang tepat di sini adalah taqra'u. Maryamu fil ghurfati taqra'ul Qur'an, bukan yaqra'u. Karena yaqra'u di sini adalah untuk tanda domirnya ini adalah huwa, ada ya di sini, ini untuk domir huwa, sedangkan domir taqra'u, untuk fi'il taqra'u di sini untuk domir hiya, atau untuk kata ganti ghaibah yaitu Maryam. Ya, begitu seterusnya. Silakan nanti dilengkapi kalimat-kalimat latihan yang ada di sini, silakan dilengkapi. Berikutnya yang ketiga, akmil hadhil jumal al-atiyah bi ikhtiarin ismin munasibin mimma bainal qasain. Yang pertama tadi fi'il, sekarang ini isim nih. Lengkapi kalimat berikut ini dengan pilihan isim yang ada di sini. Perhatikan nomor 1, al-awwal hada sadiqi huwa. Ya, coba lihat pilihannya di sini, huwa. Lihat, huwa mudarrisatun, tabibun, talibatun. Hada sadiqi huwa, huwa di sini adalah kata ganti yang menunjukkan jenis ghaib yang muzakkar atau jenis yang laki-laki. Kita lihat di sini, mudarrisatun huwa. Hal yang kita pahami dengan sangat mudah mana jenis isim tersebut muannas atau muzakkar adalah dengan adanya tak marbutah. Kalau ada tak marbutah berarti menunjukkan jenis yang perempuan atau yang muannas. Mudarrisatun. Yang kedua tabibun. Ya, yang ketiga talibatun. Padahal di sini pertanyaannya adalah huwa. Berarti jawaban tepat adalah tabibun. Karena di sini sesuai dengan antara jenis yang isim domir huwa tu yang muzakkar untuk jenis laki-laki, dan pilihannya di sini adalah untuk jenis yang sesuai. Itu juga ini harus muzakkar atau isim yang menunjukkan jenis laki-laki. Silakan nanti dikerjakan, diisi. Latihan keempat, akmil hadhil jumal al-atiyah bi ikhtiarin. Nah, ini di sini diminta kalau yang pertama fi'il, yang kedua isim, yang terakhir adalah ini kita melengkapinya dengan memilih huruf yang sesuai. Coba kita lihat latihan yang pertama, latihan untuk soal nomor 1, uridu kitaban. Urid arada yuridu, saya ingin kitab. Saya menginginkan sebuah kitab. Nuqtah fadlik. Lihat huruf yang sesuai, kira-kira yang mana? Ya tentunya kita harus pahami apa arti dari huruf-huruf ini. Ma'a artinya di sini bersama, min itu dari, fi itu di, bisa di atau di dalam. Ya kira-kira kalau kita melihat kalimat ini, uridu kitaban, saya menginginkan sebuah kitab, fadlika, darimu. Ya tidak, yang tepat adalah min fadlik. Uridu kitaban min fadlik. Ya begitu seterusnya. Silakan dijawab sampai dengan nomor 5, sesuaikan dengan huruf-huruf yang sesuai untuk melengkapi kalimat berikut ini. Yang kelima, latihan yang kelima, imla'il faraghat, lengkapi bagian yang kosong ini, fin nafsil ati, dalam kalimat ini,
bi ikhtiyaril kalimah al-munasibah, dan memilih kata-kata yang sesuai mimma bainal qausain. Ya, silakan dari sekian kata-kata ini silakan dipilih untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Perhatikan, ya tentunya harus mengetahui apa arti dari kata per kata dalam kalimat ini. Bagi yang belum paham, silakan bisa menggunakan kamus al-ma'ani atau kamus offline lainnya. Tahaddatsa talibun, kenapa nih? Ya, nanti kita bahas nanti ya, silakan bisa dilengkapi. Terus yang terakhir adalah wadih alamat kulli ismin minal asma' allati tahta khattun fi ma ya'ti. Di sini diminta untuk menjelaskan apa tanda dari isim di tiap kata yang bergaris bawah. Coba kita lihat di soal nomor 1. Qala ta'ala, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu shalihin. Ya, kira-kira yang pertama, Nuh, alamat atau tanda isimnya apa? Coba dilihat di sebelumnya ada yaun nida. Berarti di sini tandanya adalah masuknya huruf nida atau yaun nida. Berikutnya ahlika. Ahlika, apa tanda isimnya? Yaitu kita lihat sebelumnya ada harfu jar. Berarti tanda isimnya adalah masuknya huruf jar di isim tersebut atau di kata tersebut. Innahu amalun. Nah, amalun, apa tanda isimnya? Yaitu adanya tanwin, amalun. Dan terakhir sholihin. Ya, sama sebelumnya adanya tanwin atau tanda dari isimnya adalah tanwin. Ya, silakan dijelaskan, diberikan jawaban kira-kira tanda isimnya dari sekian kalimat yang ada di sini apa. Silakan banyak berlatih. Bagi yang belum paham nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Silakan bisa bertanya langsung ketika live atau kelas online di dalam pembelajaran bahasa Arab matrikulasi untuk mahasiswa pasca sarjana. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.